Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hajime ni basmala itashimashou. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk minggu kali ini kita akan mengevaluasi dari materi pertama sampai materi terakhir. Minasan, junbi shimashita ka? Hajimemashou. Mari kita awali dengan kata bahasa Jepang. Bahasa Jepang sendiri dalam bahasa Jepang artinya Nihongo. Ketemu lagi dengan Siti Sensei ya, jangan sampai lupa ya. Untuk pertama yang sudah pasti yaitu huruf. Huruf bahasa Jepang sendiri terdiri dari 4 huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu ada romaji. Romaji adalah huruf abjad Latin yang sekarang kita sedang baca saat ini adalah huruf romaji. Romaji seringkali dipakai oleh masyarakat Jepang modern. Nah, tidak termasuk dalam sistem penulisannya. Jadi, romaji sendiri itu kalau bisa kita artikan lebih ke sunnah. Ya, lalu lanjut ada juga huruf hiragana. Nah, untuk huruf hiragananya adalah huruf yang digunakan untuk kosakata asli Jepang. Jadi benar-benar kosakata asli Jepangnya sendiri. Ada yang contoh. Contohnya itu dari ame artinya permen. Isu artinya kursi. Usagi artinya kelinci dan seterusnya. Yang perlu diketahui, paling pojok bawah sendiri itu ada huruf N yang berdiri sendiri, berarti dibacanya ang. Jangan sampai lupa ya, kalau N dalam bahasa Jepang itu dibacanya ang. Untuk berikutnya ada huruf katakana. Nah, huruf katakana sendiri adalah huruf yang digunakan untuk kata serapan asing. Nah, untuk katakana sendiri adalah biasanya beberapa kosakata yang telah diatur atau diserap dari bahasa asing. Contohnya ada ice cream. Kalau bahasa Inggris dalam bahasa Jepangnya nanti dia jadi ice cream. Begitu ya. Dan seterusnya sampai huruf N yaitu pang. Untuk katakana sendiri selain dari kosakata ada juga dipakai untuk nama-nama asing seperti nama negara asing. Tapi ada keistimewaan untuk 2 negara yang tidak menggunakan katakana, yaitu negara Cina dan Korea. Mereka menggunakan hiragana. Ada pun beberapa contoh dari nama negara, diantaranya ada Indonesia. Berikutnya ada Amerika, Australia, yaitu Australia. Untuk Perancis, bahasa Jepangnya menjadi France. Oke, lanjut juga ada tadi selain nama negara, ada juga nama asing. Nah, untuk nama asing, selain orang Jepang sendiri menggunakan kata kana. Untuk nama asing sendiri dalam bahasa Jepang tidak ada pengucapan mati. Jadi di Jepang sendiri nggak ada namanya konsonan mati. Jadi kalau berdiri sendiri itu tidak bisa. Nah, kalau bagaimana sih cara kita biar nama kita itu bisa ditulis dalam huruf Jepang? Nah, langsung saja ya. Misalkan contohnya kata selamat. Nah, selamat sendiri kan itu ada huruf matinya kan? Huruf S di depan dan T di belakang. Caranya ada penambahan huruf vokal U untuk semua huruf konsonan yang mati kecuali huruf T dan D. Jadi, ada penambahan vokal U untuk semua konsonan kecuali huruf T dan D. Nah, untuk huruf T dan D ditambahkan vokal O. Sampai sini jelas? Selanjutnya, nah ini nih kadang masih bingung, Sensei kalau huruf L gimana dong? Nah, sayang sekali kalau di Jepang sendiri dia nggak ada huruf L. Nah, huruf L-nya itu akan diganti dengan R. Jadi kata nama selamat itu akan jadi surameto.
dwi menjadi dowi. Nah, sedangkan untuk huruf mati H itu bisa strip panjang atau diganti dengan kata fu. Nah, Sensi gimana sih kalau nama saya itu pakainya bahasa Arab? Atau mungkin ada juga dari kalian yang menggunakan pakai bahasa Inggris, mungkin namanya Michael atau Steven gitu. Nah, kalau untuk nama-nama asing yang seperti ini, dia penggunaannya cenderungnya menggunakan cara bacanya. Kayak contoh misalkan Khalifah. Nah, untuk Khalifah sendiri itu apakah KH-nya itu cenderung ke K atau ke H? Jadi mengikuti pengucapannya. Begitu. Untuk lebih lengkapnya silakan ke Google Classroom, dicek lagi, di situ ada yang lebih lengkap lagi, bahkan dari abjadnya, dari yang paling dasar sampai variasinya. Lanjut lagi ada yang huruf kanji. Nah, huruf kanji nih sering banget nih yang buka menggunakan Google Translate. Kayak kemarin tugas-tugas kemarin itu kebanyakan kelihatan ya mana yang pakai Google Translate, mana yang enggak. Kenapa? Kalau pakai Google Translate pasti menggunakan huruf kanji, sedangkan perintah dari sensei menggunakan huruf hiragana atau huruf katakana. Ya. Nah, huruf kanji itu apa sih? Sebenarnya huruf kanji itu adalah huruf Tiongkok atau huruf Cina yang diadopsi atau yang telah dikombinasikan oleh bahasa Jepang. Nah, fungsinya huruf kanji di bahasa Jepang apa sih? Nah, untuk fungsinya sendiri dia sebagai pembeda. Mungkin ada yang masih belum mengerti. Jadi untuk huruf hiragana atau kosakata bahasa Jepang itu banyak banget kosakata yang pengucapannya sama, bahkan untuk tulisan dalam huruf hiragananya pun sama, tidak ada pembedanya. Nah, bedainnya di mana sih? Bedainnya itu di kanjinya. Contoh dari kata ame. Nah, untuk ame sendiri itu memiliki makna dua. Yang pertama, ame artinya hujan, yang kedua, ame artinya permen. Bisa dilihat ya di situ huruf kanjinya beda ya. Lanjut lagi ada aisatsu. Nah, aisatsu sendiri ini waktu awalan Sensei sudah membagikan beberapa aisatsu dalam bentuk form. Silahkan dicek di Google Classroom, di-download dan dibaca. Yang pertama itu ada ohayo gozaimasu, selamat pagi. Cara pengucapannya untuk ketika kalian menemukan huruf vokal O dan gozaimasu, selamat ulang tahun. Berikutnya ada tadaima. Nah, untuk tadaima itu ucapan ketika pulang ke rumah. Jadi kalau kita cenderungnya tadaima itu kayak pulang ke rumah tuh kayak assalamualaikum gitu, atau saya pulang kalau Indonesianya. Nah, untuk orang yang di rumah menjawabnya dengan okaeri nasai gitu. Untuk berikutnya ada itekimasu. Nah, itekimasu itu ketika kita pergi dari rumah.
Nah, untuk itekimas ada diucapkan dengan orang yang akan pergi. Misalkan, Mama itekimas. Nah, berarti Mama saya pergi dulu. Nah, nanti mamahnya akan menjawab iterasai. Berikutnya ada otsukare sama desta. Nah, untuk otsukare sama Nah, untuk suji bilangan sendiri itu untuk dasarnya ada ichi, ni, sang, yong atau si, go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu atau ku, ada juga ju. Untuk ratusan kita menggunakannya hyaku, kalau 100 hyaku. Nah, untuk bilangan puluhan sendiri dari belasan dulu ya, dari belasan. Misalkan kata 11. Nah, kata 11 itu kan terdiri dari 10 dan 1. Nah, tinggal dimasukkan 10-nya dulu. 10 itu ju. Kalau 1 berarti ichi. Berarti kalau 11 itu berarti ju ichi. Terus kalau untuk yang puluhan kayak tadi 34. Nah, untuk 34 itu berarti kata 30 atau puluhan itu 3-nya terlebih dahulu, 3, lalu 10, lalu 4. Jadi sang, ju, yong. Untuk lebih lengkapnya silahkan dicek file Sensei yang telah Sensei rangkum di Google Classroom. Berikutnya kita akan mengenal tentang nama bulan. Nah, untuk nama bulan sendiri itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi, dari bilangan tadi yang bagian dasar tinggal ditambahin gatsu. Mari kita dengar. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。 Cukup jelas ya, minasang. Nah, untuk berikutnya, untuk tanggal, adapun hari, silahkan cek untuk file yang telah Sensei berikan di Google Classroom. Oke? Berikutnya kita akan mengenal tentang pola kalimat. Nah, pola kalimat ini baru minggu kemarin kita belajar tentang pola kalimat ya. Apakah minasang masih ingat? Oke, kita refresh ya. Dari yang pertama itu ada kata benda pertama, wa, kata benda kedua, dan des. Nah, untuk di sini itu lebih berfungsi sebagai kita mengenalnya yaitu to be. Ya, untuk wa sendiri itu dia berfungsi sebagai to be. Contohnya, kanujo wa deshi sang des. Jelas ya. Berikutnya ada lagi kata benda pertama mo, kata benda kedua des. Contohnya, deshi sang wa gakusei desu, watashi mo gakusei desu. Nah, kalau tadi yang wa itu
to be. Nah, berikutnya untuk mo itu artinya juga. Sampai sini paham? Lanjut untuk berikutnya, untuk pola kalimat yang berikutnya ada kata benda pertama, wa kata benda kedua. Lalu diikuti dengan dewa arimaseng atau ja arimaseng atau janai desu. Jadi memilih ya minasang, apakah kalian akan memilih dewa arimaseng, ja arimaseng atau jana desu. Nah, untuk pola kalimat yang ini dia lebih ke bentuk negatif atau menyatakan bukan. Contohnya, kanojo wa desisang dewa arimaseng. Dia bukan saudari Desi. Adapun yang perlu minasang perhatikan dalam bahasa Jepang sendiri, umumnya untuk dalam bahasa Jepang dia tidak menggunakan tanda tanya. Nah, kalau minasang pengen tahu kalimat tanya dalam bahasa Jepang gimana sih? Gampang banget. Jadi untuk kalimat tanya dalam bahasa Jepang sendiri, pasti di akhir kalimat akan ada huruf K. Itu pasti kata tanya. Contohnya, kanojo wa desisang desu ka? Apakah dia saudari Desi? Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan minasang untuk cek di Google Classroom minggu kemarin, atau boleh juga nonton video sebelumnya di link YouTube di bawah ini ya. Nah, untuk yang kemarin baru saja Sensei beri tugas tentang meishi, yaitu kartu apa minasang meishi? Ya, meishi itu kartu nama. Ada juga istilahnya jiko shokai, yaitu perkenalan. Untuk perkenalan sendiri, Sensei sudah berikan beberapa contoh kalimatnya. Mari kita bahas bersama-sama. Konnichiwa, selamat siang. Hajimemashite, watashi no namae wa Yamada Ryosuke desu. Salam kenal, nama saya Yamada Ryosuke. Osaka karakimashita. Saya berasal dari Osaka. Maaf ya, Sensei ketukar. Yamada to yonde kudasai. Panggil saya Yamada. Osaka karakimashita. Saya berasal dari Osaka. Indonesia no Kebumen ni sunda imasu. Saya tinggal di Kebumen, Indonesia. Jadi kalau karakimashita itu dia asalnya, sedangkan di sunda imasu misalkan dia posisinya sedang bekerja di luar, utamanya di luar dari kampungnya, nah itu menggunakannya ni sunda imasu. Ni junanasai desu. Umurnya 27 tahun. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bimbingannya. Jadi sampai segitu untuk perkenalannya. Bagaimana minasang? Apakah ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan bisa tanya ke Sensei lewat WhatsApp. Tapi Sensei maaf sekali tidak bisa menerima untuk hari weekend dan hari-hari tanggal merah. Jelas ya? Tidak lupa, karena ini kita menjelang PTS, Sensei akan adakan evaluasi materi kembali, atau kita boleh menyebutnya ulangan minggu depan. Jadi silakan minasang untuk belajar kembali apa yang telah kita pelajari dari awal sampai detik ini. Oke, minasang? Arigato ne, imamade. Terima kasih sampai sekarang. Ja, otsukaresama deshita. Jangan lupa kenkon ni kyotsukete kudasai. Jaga kesehatan ya. Ganbatte kudasai. Tolong semangat lagi.